setelah pertandingan saya kembali ke tempat parkir. Saya melihat HP saya ada ratusan telepon yang tak terjawab. Lalu ada ratusan pesan juga yang tak terbaca, dan saya sudah berprasangka buruk. Ya. Ternyata nyampe rumah almarhum ayah saya sudah dikubur waktu itu. Jangan lupa subscribe channel kebanggaannya Arek Pemuda Pemudi Surabaya, yakni channel Sahabat Wani. Terima kasih. Caca, suka duka ketika menjadi seorang bonek dari awal mulai sampai akhir itu, sampai sekarang lah, sampai ke depan nanti, suka duka yang dirasakan selama ini apa itu? Kalau suka Iya, itu suka dulu. lebih banyak saudara ya, kenal Seduluran tambah banyak gitu ya. seduluran, teman-teman. Terus pesan dari salah satu inspirasi saya di dunia supporter, sekarang beliau sudah almarhum. Itu selain mendukung Persebaya menjadi bonek, tujuannya untuk mencari saudara. Itu yang saya pegang teguh. Lalu Menjalin seduluran, menambah menjalin teman. seduluran. Lalu untuk saat ini kan banyak wanita sih yang di stadion. wanita. Jadi sukanya mungkin teman-teman sekarang lebih banyak teman-teman wanita. Iya. Jadi banyak inspirasi untuk datang ke stadion itu. Betul. Jadi ini ya ada apa ya, ada hiburan tersendiri Iya. gitu ya. Jadi Lebih bersemangat lebih lah. bersemangat untuk tim kebanggaannya. Lebih bersemangat. Nah, itu kan untuk sukanya menjadi seorang supporter. Sedangkan untuk dukanya sendiri kan pasti pernah merasakan pengorbanan perjuangan. Itu seperti apa? Kalau untuk dukanya sih ya ada ya, tapi ada 3 hal yang sampai saat ini saya belum bisa menerima kesalahan diri saya sendiri. Apa itu, Caca? Ya pertama, demi Persebaya saat itu lawan Persib Bandung, dan saya lebih mementingkan Itu main di mana itu? di Gelora Bung Tomo, lebih Oh, ya? mementingkan Persib Bandung, lebih mementingkan teman-teman dulur dari Boboto untuk mengawal mereka ke stadion daripada kesehatan ayah saya. Dan saat itu Oh, ayah Anda ya. almarhum ayah saya, dan saat itu setelah pertandingan saya kembali ke tempat parkir. Saya melihat HP saya ada ratusan telepon yang tak terjawab. Lalu ada ratusan pesan juga yang tak terbaca, dan saya sudah berprasangka buruk. Ya. Ternyata nyampe rumah almarhum ayah saya sudah dikubur waktu itu. Oh, artinya pada saat nonton itu kejadian yang terduga ayah meninggal itu pada saat itu Iya, ya? pada saat pertandingan itu. Setelah itu kakak pulang dalam posisi sudah terkuburkan. Sudah terkubur, Artinya jadi- belum melihat sama sekali wajah ayah Untuk terakhir ya? kalinya belum melihat. Itu kesalahan fatal saya. Terus yang kedua, demi Persebaya saya pada saat itu kuliah semester 6 di Wijaya Kusuma. Universitas Jaya Kusuma. Iya. Semester 6 di Fakultas Teknik Informatika. Saat itu saya di DO karena pada saat ujian akhir semester yang seharusnya mahasiswa membawa laptop dan binder, tapi saya lebih membawa atribut Persebaya karena UE ke Bandung. Waktu itu bentrok sama orang Solo. Oh ya, pas pernah kejadian Iya. itu ya. Yang itu lalu saya Itu nggak pulang kan? Nggak pulang ke Surabaya? Oh iya, Bertahan di sana? pada saat itu saya tidak memberanikan diri untuk langsung pulang karena kondisinya tidak memungkinkan, kan bentrok satu kota itu. Lalu saya mengambil sikap stay di Bandung 1 minggu, dan akhirnya UAS Nggak ikut itu tidak ya? saya ikuti. Lalu akhirnya saya kena DO. seperti itu. Terus yang ketiga, rumah tangga saya juga kacau karena Sampai masuk ke dalam rumah tangga juga? iya, karena bagaimana lagi ya, saya sudah meyakinkan istri saya kalau lebih baik saya nakal melihat bola daripada saya nakal yang lain. Dengan yang lain, betul. Tapi istri saya kurang terima, dan akhirnya kami memisahkan diri. Jadi teman-teman
ada tiga tadi, tiga ya, tiga duka. Tiga Sebenarnya yang masih ada bisa saya banyak ya, maafkan. cuman yang tiga ini yang tidak mungkin dilupakan di dalam sejarahnya Caca sendiri. Yang pertama tadi yakni pada saat bertanding di Gelora Bung Tomo melawan Persib Bandung, itu menyambutlah kita sebagai tuan rumah, itu menyambut dulur-dulur Viking yang datang, sampai akhirnya tidak tahu bahwasanya orang tua ayahanda Caca ini meninggal dunia. Iya. Terus yang kedua masalah perkuliahan juga harus keluar Pada demi waktu suasana. mendukung Punggawa Persebaya. Yang ketiga yakni dengan keluarga, akhirnya memisahkan diri. Jadi teman-teman, sungguh sangat luar biasa perjuangan Caca, bahwasanya teman-teman yang di luar sana juga bisa mengambil ilmunya. Jadi bonek itu tidak mudah, ada perjuangan pengorbanan yang harus diterima, pasti ada itu. Dan kenapa kok tetap eksistensi, yaitu mungkin dari hati itu masih masih teringat ya buat teman-teman yang di luar sana. Kalau ada pengorbanan, perjuangan, percayalah bahwasanya masa depan kalian akan terbayarkan gitu. Itu kalau tidak semua orang memiliki jiwa seperti itu. Ambil hikmahnya dari peristiwa saya agar tidak terjadi pada diri. Tapi kalau untuk kedepannya, ketika keluarga sedang sakit, ya usahain lah keluarga dulu ya, kayak ambil dari hikmah dari cerita ini. Terus kalau ada tanggung jawab yang lebih utamain tanggung jawab dulu ya. Persebaya kan bukan segalanya tapi selamanya. Selamanya. Artinya kalau kita nggak bisa hari ini, kita bisa esok hari gitu. Jadi nggak perlu dipaksakan lah. Ini sangat luar biasa ini cerita ini ya, semakin malam ini semakin memiliki cerita yang sangat ya berkesan lah buat saya pribadi, khususnya buat dulur-dulur untuk semuanya. Ambil hikmah dan cerita, ada yang harus diambil gitu, ada yang harus jangan sampai dilakukan. Berbicara tentang rival nih Mas, ada banyak rival Persebaya ya, khususnya di biru timur ya, orange barat itu yang sampai saat ini belum bisa didamaikan. Sedangkan kalau untuk biru tetangga sendiri yang biru laut, LA Mania itu awalnya kan kita bermusuhan, akhirnya kita bisa menyatu kembali, berdamai, seduluran. Bagaimana pendapat Mas Caca ini tentang rival kita gitu? Apakah generasi penerus nanti bisa meneruskan rival atau malah bisa menyatu? Gimana? Saya cerita tentang cerita hidup saya ya. Secara pribadi, istri saya adalah seorang wanita yang lahir di Malang. Terus Malang ya. Saya mempunyai anak juga asli darah Malang. Iya. Lalu saya memutuskan hidup di sana selama 9 tahun. Betul. Selama 9 tahun saya hidup di Malang sebagai buronan mereka, Aremania. Tapi pada saat itu saya jalani terus-menerus karena keluarga saya ada di sana. Lalu waktu kami bersepakat untuk berpisah, saya kembali lagi ke Surabaya. Dan pada saat itu saya lebih membenci Aremania. Kebanyakan teman-teman kan mereka membenci Aremania karena mereka bonek. Ya, karena Tapi kalau saya pribadi, saya punya alasan kenapa saya harus membenci Aremania. Karena saya hidup di sana 9 tahun sebagai buronan mereka. Artinya mengetahui ya pihak supporter sana mengetahui bahwa saya ini supporter Persebaya. Terus yang kedua, dalam kurun waktu selama itu kehidupan saya tidak enak, entah itu kerja, entah itu nggak nyaman hidup sana. Lalu ada bekas luka juga di wajah saya karena dikeroyok sama mereka. Pernah kena. Karena, itu di mana itu? Karena identitas saya sudah diketahui sama mereka di Sumber Pucung. Itu enggak, maksudnya pas keroyokan itu ada lukanya di mana? Di dahi sini, 8 jahitan. 8 jahitan? Iya. Harus seperti itu ya, padahal harusnya disampingkan dulu karena masalah keluarga sendiri kan keluarga sana. Lalu dari situ saya lebih benci pada Aremania karena saya punya alasan. Tapi lama kelamaan kalau rivalitas ini tetap membara,
apa yang kita wariskan kepada regenerasi kita. Betul. Sedangkan kita dipermainkan oleh PSSI. Oh iya. Karena dengan rivalitas mereka akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Betul. Ya untuk keuntungannya bisa kalian nilai sendiri. Betul. Terus Ketika biasanya berlaga semakin ramai ya mungkin ya dengan tiket atau apalah. terus gitu tidak ada yang kita wariskan kepada generasi kita tentang rivalitas. Iya. Kalau menurut saya sebenarnya rivalitas seharusnya tidak di luar batas. Jadi rivalitas cukup 2 kali 45 menit seharusnya. Tapi mungkin hati saya masih membutuhkan proses untuk berdamai karena trauma saya yang cukup mendalam. Iya. Waktu saya hidup di kota rival saat itu. Tapi insya Allah lah untuk kedepannya mungkin saya bisa berdamai dengan keadaan, dengan situasi saat ini, dan semoga tentang rivalitas yang di luar batas itu lama kelamaan terkikis. Ya, amin. Artinya gini ya, kalau ada statement terkadang bilang bahwasanya 2 kali 45 menit oke lah rival berkreasi di dalam stadion. Tapi selebihnya ya kita masih sama manusia, sama warga Indonesia gitu. Harus punya peri kemanusiaan gitu. Jadi cukup di sepak bola saja pada saat pertandingan aja mungkin rivalitas kita tunjukkan gitu. Tapi kalau di luar kita menjadi peri kemanusiaan gitu ya. Tapi untuk saat ini masih butuh proses untuk berdamai proses ya. Trauma saya. Rival, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemain Tribun ingin menyampaikan subscribe channel konten yang bermanfaat, yang mengedukasi seperti Sahabat Wani, bukan konten-konten sampah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sahabat Wani yang selalu mengedukasi kita semua. Salam satu nyali Wani.